Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 auditor internal pemerintah Indonesia. Selamat malam Sobat Prokom semuanya. Semoga Sobat Prokom dalam keadaan sehat dan gembira. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang hubungan antara standar prosedur operasional dan rencana tindak pengendalian. Saya minta maaf sebelumnya karena sudah lama tidak melakukan live streaming, banyak gangguan sinyal, selain juga sibuk dalam pekerjaan saya sebagai auditor. Jadi belum sempat meluangkan waktu untuk membuat konten lagi. Baru ini saya sempatkan, tapi ini offline, tidak live streaming karena di sini mendung dan banyak gangguan sinyal dan sulit sekali untuk live streaming langsung ke YouTube. Jadi saya membuat video ini offline seperti itu. Oke. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kaitan antara standar prosedur operasional dan rencana tindak pengendalian. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya standar prosedur operasional sebagai salah satu bentuk dasar pengendalian pada level subkegiatan, khususnya pada fungsi penunjang dalam struktur tata kelola perangkat daerah. Nah, malam ini kita akan memahami kaitan antara standar prosedur operasional pada level subkegiatan ini dengan rencana tindak pengendalian yang diperoleh dari proses penilaian risiko. Nah, jadi terdapat kaitan antara standar operating procedure atau SOP atau standar prosedur operasional dengan control action plan atau CAP atau rencana tindak pengendalian yang diperoleh dari proses penilaian risiko. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Nah, proses penilaian risiko atau risk assessment bertujuan untuk menemukan risiko-risiko yang dapat mengancam pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Nah, risiko-risiko tersebut kemudian dikelola dengan menyusun rencana-rencana pengendalian dalam rangka mengurangi kemungkinan keterjadian atau dampak dari risiko tersebut. Nah, karena rumus perhitungan risiko adalah perkalian dari skor kemungkinan dikalikan skor dampaknya. Nah, maka dengan mengurangi skor kemungkinan atau dampaknya ini otomatis akan menurunkan skor resikonya. Nah, lalu apa hubungan dengan standar operating procedure? Nah, pengendalian-pengendalian yang sudah ada dalam sebuah organisasi tertuang dalam standar operating prosedurnya. Dalam proses penilaian risiko, hal ini dikenal dengan istilah existing control atau pengendalian yang sudah ada. Nah, existing control ini nantinya akan dimasukkan ke dalam register risiko untuk menentukan ini ya. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti existing control yang di sini ini existing control ini yang dari SOP tadi akan dimasukkan dalam register risiko ini untuk menentukan risiko melekat ya. Ini ada risiko melekat atau inherent risk di sini ya, yang mengancam pencapaian sasarannya. Jadi di sini akan masuk di sini SOP pengendalian yang sudah ada tadi dari SOP akan masuk di sini untuk menentukan risiko melekat yang mengancam pencapaian sasarannya. Nah, risiko melekat adalah risiko yang masih mungkin terjadi meskipun telah dilakukan pengendalian melalui SOP yang sudah ada. Nah,
Jika skor resiko melekat ini masih besar nilainya, yang di sini ini, atau tidak dapat diterima oleh pemilik resikonya, maka pengendalian-pengendalian tambahan perlu dibuat untuk mengurangi atau menurunkan skor resikonya. Bentar, saya minum dulu. Jadi kita perlu membuat pengendalian-pengendalian tambahan jika skornya masih tinggi atau belum bisa diterima oleh pemilik resikonya. Maka kita perlu membuat pengendalian-pengendalian tambahan ini untuk mengurangi atau menurunkan skor resikonya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, pengendalian-pengendalian tambahan ini dituangkan dalam rencana tindak pengendalian yang di sini nih. Oke. Yang nantinya digunakan untuk memperkirakan skor akhir resikonya atau disebut dengan istilah resiko residu. Nah, resiko residu adalah skor resiko yang sudah diturunkan nilainya sampai pada level yang dapat diterima sesuai selera resiko masing-masing pemilik resikonya menggunakan pengendalian-pengendalian tambahan yang ini. Oke. Nah, lalu apa hubungan pengendalian-pengendalian tambahan dalam rencana tindak pengendalian ini dengan pengendalian-pengendalian yang tercermin atau tertuang dalam standar operating procedure atau SOP. Nah, pengendalian-pengendalian tambahan dalam RTP atau rencana tindak pengendalian ini akan melengkapi pengendalian-pengendalian yang ada di SOP. Dalam konteks jenis resiko yang teridentifikasi adalah resiko-resiko operasional atau prosedural. Nah, hal ini cocok dan relevan dengan apa yang kita bahas di sini, yaitu bahwa kita sedang membahas tentang aktivitas, proses, atau prosedur yang ada pada level sub kegiatan di perangkat daerah yang bersifat operasional. Nah, dengan kata lain, kita memandang sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bentuk aktivitas operasional yang melibatkan prosedur-prosedur atau langkah-langkah kerja terstruktur di mana seluruh pelaksana yang terlibat dalam aktivitas atau proses tersebut memiliki kejelasan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan fakta ini, maka tak terelakkan lagi bahwa setiap sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus memiliki pedoman baku yang jelas. Nah, pedoman baku ini tertuang dalam apa yang disebut standar operating procedure. Ya, sebagai contoh ya, misalnya sub kegiatan ini. Oke, sebagai contoh, misalnya sub kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh bagian program pada fungsi penunjang, yaitu di sekretaris perangkat daerah. Nah, kita harus memandang subkegiatan ini sebagai aktivitas, proses, atau prosedur operasional. Nah, oleh sebab itu, subkegiatan ini wajib memiliki SOP. SOP apakah yang terkait dengan subkegiatan ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu memahami karakteristik dari aktivitas atau proses yang terkandung dalam subkegiatan ini. Ya. Nah, aktivitas atau proses apakah yang terkandung dalam subkegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah? Nah, apa ya? Nah, saya kira jelas sekali ya. Dari nomenklatur subkegiatannya, ya, dari nomenklaturnya saja sudah dapat ditebak bahwa aktivitasnya adalah menyusun dokumen perencanaan berupa renstra dan renja perangkat daerah. Lalu pertanyaan yang harus diajukan adalah
apakah ada SOP-nya? Nah, apakah subkegiatan ini ada SOP-nya? Nah, itulah pertanyaannya. Apakah ada SOP penyusunan renstranya? Apakah ada SOP penyusunan renjanya? Nah, sehingga seluruh unsur pelaksana yang nantinya terlibat dalam proses tersebut akan memahami ketugasannya dengan jelas, ya. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh SOP penyusunan renstra. Ya, di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, informasi yang tercantum dalam dokumen SOP ini secara umum meliputi di sini ada nomor urut. Ini nomor urut aktivitasnya dari 1 sampai 23. Kebetulan saya mencontohkan hanya tiga jenis aktivitas dari proses penyusunan renstra. Kemudian yang kedua ada aktivitasnya, uraian aktivitasnya apa di sini, narasinya. Kemudian ada pelaksana atau unsur yang terlibat dalam proses penyusunan renstra ini. Kemudian ada mutu baku juga, yang ini mutu baku, ada kelengkapannya, dokumen-dokumen apa, ada waktu penyelesaiannya, kemudian ada outputnya. Nah, jika Sobat Prokom mengamati bagian yang pelaksana ini, yaitu unsur-unsur pelaksana yang terlibat dalam rangkaian aktivitas penyusunan renstra ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelaksana yang terlibat akan selalu relevan dengan struktur tata kelolanya. Ya, akan selalu match dengan struktur tata kelolanya. Artinya, seluruh pelaksana dalam aktivitas penyusunan renstra ini diambil dari unsur-unsur yang relevan dalam struktur tata kelola perangkat daerah. Misalnya, di sini ada pejabat struktural yang dilibatkan. Antara lain ada sekretaris, ada kepala bagian program, ada kepala sub bagian. Lalu ada pejabat fungsional di sini. Dalam hal ini pejabat fungsional umum dilibatkan juga. Antara lain ada penyusun anggaran, ada penyusun program, kemudian ada pengevaluasi kegiatan dan anggaran. Nah, seluruh pelaksana dalam struktur tata kelola ini akan selalu selaras dengan proses tata kelolanya. Dia akan selalu match dengan proses tata kelola. Struktur tata kelola akan sinkron dengan proses tata kelola. Artinya, setiap unsur dalam struktur tata kelola mengemban tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing terkait proses tata kelolanya. Hal ini terlihat dalam contoh SOP ini, ya. Dalam SOP penyusunan renstra ini, tugas sekretaris yang di sini, kemudian tugas kepala bagian program, tugas kepala subbagian telah dipisahkan dengan jelas. Kemudian tugas penyusun anggaran dan tugas penyusun program dan juga tugas pengevaluasi kegiatan dan anggaran juga sudah dipisahkan dengan jelas. Nah, semuanya telah ditetapkan dan dipisahkan dengan jelas. Nah, sehingga harapannya dalam pelaksanaannya nanti seluruh unsur pelaksana yang terlibat ini dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran akhir dari aktivitas ini, yaitu tersusunnya dokumen renstra perangkat daerah. Nah, inilah alasan mengapa dokumen SOP menjadi alat pengendalian paling mendasar dan penting dalam aktivitas operasional organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa kualitas produk atau output yang dihasilkan dalam aktivitas ini dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Nah, namun demikian yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengendalian-pengendalian dasar yang tertuang dalam SOP ini masih bersifat teknis dan prosedural atau statis dan mekanistis. Artinya belum mempertimbangkan kejadian-kejadian yang tidak pasti yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Memang ya, dengan adanya SOP, harapannya setiap prosedur atau langkah kerja yang ditetapkan dalam SOP tersebut dapat ditaati sepenuhnya oleh seluruh pelaksana yang terlibat ini untuk menjamin kualitas output yang dihasilkan. Nah, namun kenyataannya kadang berkata lain. Ada kalanya muncul peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di luar dugaan yang membuat unsur pelaksana yang terlibat tadi gagal melaksanakan atau menaati prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengancam pencapaian sasaran dari aktivitas tersebut. Nah, oleh sebab itu, kejadian-kejadian yang tidak pasti atau sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan ini perlu diantisipasi agar ketika terjadi, setiap unsur pelaksananya tahu bagaimana cara menyikapinya. Nah, proses mengidentifikasi dan menganalisa dan mengevaluasi kejadian-kejadian yang tidak pasti yang dapat mengancam sasaran yang telah ditetapkan ini, itu disebut dengan proses penilaian risiko atau risk assessment. Nah, hasil utama dari proses penilaian risiko tentu saja adalah skor resikonya dengan outputnya yaitu dokumen register resiko. Nah, skor yang tinggi seperti ini ya. Coba kita lihat di sini ada contoh risk register di sini. Nah, skor yang tinggi yang di sini dapat mengancam sasaran yang relevan dengan resiko tersebut. Oleh sebab itu, resiko ini perlu dikendalikan. Ya. Resiko melekat ini yang di sini itu telah dikendalikan menggunakan pengendalian-pengendalian yang sudah ada yang tertuang dalam SOP, yaitu yang sudah ada di sini. Nah, yang di sini, yang biru ini. Jadi resiko melekat yang di sini sudah dikendalikan menggunakan pengendalian-pengendalian yang sudah ada dalam SOP. Nah, namun jika skor resiko melekat itu masih tinggi atau belum dapat diterima oleh pemilik resikonya, maka diperlukan pengendalian-pengendalian tambahan yang dituangkan di sini dalam RTP atau rencana tindak pengendalian. Ya, sampai di sini jelas ya. Nah, pengendalian-pengendalian dalam RTP ini sebenarnya juga dapat dikonsolidasikan atau dimasukkan ke dalam SOP. Artinya, rencana tindakan pengendalian yang diperoleh dari hasil proses penilaian risiko dapat dimasukkan menjadi pengendalian-pengendalian tambahan di dalam SOP. Nah, kesimpulannya adalah pengendalian-pengendalian tambahan yang diperoleh dari proses penilaian risiko yang tertuang dalam rencana tindak pengendalian dapat digunakan untuk memperbarui atau melengkapi pengendalian-pengendalian yang ada dalam SOP. Jadi ada proses dinamis yang terjadi di sini, sehingga tercipta sebuah mekanisme perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, ya. Nah, mekanisme continuous improvement ini harus menjadi perhatian utama bagi fungsi audit internal. Artinya, audit internal harus dapat menjadi pionir terhadap perbaikan-perbaikan berkelanjutan atas aktivitas-aktivitas pengendalian organisasi. Nah, artinya audit internal harus menjadi konsultan yang profesional dan katalis yang kompeten untuk mewujudkan proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian yang efektif. Oke, sekian dulu video kita kali ini.
Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Salam Prokom.